Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas mengenai kematian dan kehidupan di alam barzakh. Nah, sebelum melangkah ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok saya, yakni kelompok 3, atas nama Sukmawati, Rianti, Saifullah Sofyan, dan Aldi Faisal Abbas. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama. 1. Kematian. Kematian adalah akhir dari ketiadaan nyawa dalam organisme biologis. Seluruh yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, termasuk di dalamnya adalah manusia. Bagi manusia, kematian merupakan pintu gerbang untuk memasuki alam akhirat. Tidak ada manusia yang lolos dari kematian. Namun demikian, hanya sedikit yang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang pasti datang tersebut. 2. Keadaan orang mati. Umur seseorang di dunia ini adalah salah satu takdir Allah yang sudah ditetapkan kepada yang bersangkutan. Proses kematian yang dialami seseorang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan tentang bagaimana malaikat Israil melaksanakan tugas mencabut nyawa. Ada yang dicabut dengan keras seperti dicabutnya duri dari kapas, tetapi ada yang dicabut dengan lemah lembut seperti orang tidur. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan menghadapi kematian dengan tenang, karena dalam dirinya ada kesadaran bahwa kematian itu pasti datang. Tetapi bagi orang kafir, malaikat akan mendatanginya dengan membentaknya dan memukul muka dan belakang mereka, seraya menyampaikan informasi tentang balasan orang kafir. Nah, seseorang meninggal dunia terbagi atas dua. Ada yang dinamakan dengan husnul khotimah dan su'ul khotimah. Yang pertama, husnul khotimah. Istilah husnul khotimah sudah menjadi kosakata yang sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari. Istilah ini digunakan untuk mengungkapkan keadaan orang yang meninggal dunia dalam keadaan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa keislamannya sampai ajal datang. Tanda-tanda husnul khotimah. 1. Mengucapkan kalimat tauhid menjelang ajal. 2. Meninggal dunia di jalan Allah, meninggal dalam keadaan sabar ketika ditimpa penyakit PS, TBC, sakit perut, radang selaput dada, dan tenggelam. 3. Meninggal pada malam atau hari Jumat. 4. Bagi wanita, meninggal saat melahirkan ataupun meninggal saat sedang hamil. 5. Meninggal karena sedang ribat atau menjaga wilayah perbatasan. 6. Meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh. 7. Meninggal karena mempertahankan harta dari perampokan atau pembegalan. Upaya mendapatkan husnul khotimah. 1. Melakukan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. 2. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah. 3. Berusaha untuk selalu memperbaiki diri secara lahir dan batinnya. Nah, yang kedua adalah su'ul khotimah. Su'ul artinya jelek atau buruk, dan khotimah artinya penutup. Yang dimaksud dengan su'ul khotimah adalah penutup kehidupan dunia yang buruk, seperti seseorang meninggal dunia dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun orang yang meninggal ketika sedang melaksanakan maksiat. Tanda-tanda su'ul khotimah. 1. Sulit dibimbing mengucapkan zikir la ilaha illallah ketika menghadapi sakaratul maut. 2. Sering melalaikan sholat. 3. Suka mengonsumsi khamar. 4. Durhaka kepada orang tua. 5. Suka berbuat zalim terhadap orang lain. 6. Melaksanakan dosa besar, keji, dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab-sebab su'ul khotimah. 1. Rusaknya akidah atau keyakinan. 2. Menunda-nunda taubat. 3. Adanya ketergantungan kepada dunia dan terjerumus kepada jalan-jalan yang terlarang. 4. Menyeleweng dari jalan yang lurus dan menolak terhadap kebenaran serta petunjuk. 5. Gandrung kepada kemaksiatan. 6. Bunuh diri dengan segala macam caranya. Nah, yang terakhir adalah alam barzakh atau alam kubur. Secara terminologi, barzakh didefinisikan sebagai satu alam yang terdapat di antara dunia dan akhirat, yang pada saat itu ruh manusia yang sudah meninggal dunia berada di alam tersebut untuk menunggu datangnya hari kebangkitan atau yaumul ba'ats, yang merupakan awal dari kehidupan akhirat. Keadaan mayat dan ruh di alam barzakh. Setelah mayat dikubur, maka kubur akan menghempit dan menjepit dirinya. Tidak seorang pun dapat selamat dari himpitannya. Adapun keberadaan ruh di alam barzakh akan terus seperti apa adanya dan tidak akan hancur ataupun punah.
ruh manusia tetap eksis dan tidak akan hancur, karena ruh manusia itu ciptaan yang berasal dari ruh Tuhan. Oleh sebab itu, ruh dalam ajaran Islam ditegaskan tidak akan hancur dan akan terus ada. Fitnah atau ujian kubur. Jika seorang hamba telah diletakkan di dalam kubur, dua malaikat akan mendatangi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah atau ujian kubur. Nikmat kubur dan siksa kubur. Di alam barzakh, manusia akan mendapatkan pertanyaan kubur, kesenangan atau kesulitan sesuai dengan derajat keimanannya. Kondisi manusia di alam barzakh dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Kelompok orang yang mendapatkan nikmat dan kebahagiaan. Kelompok orang yang mendapatkan nikmat kubur adalah orang yang beriman dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan orang-orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kelompok orang yang mendapatkan siksaan dan kesengsaraan. Inilah siksa bagi orang-orang kafir, durhaka, berdosa, zalim, paratiran, dan semacamnya. 3. Kelompok orang yang dibiarkan saja tanpa kenikmatan dan tanpa siksaan. Mereka seperti tertidur saja dan tersentak ketika hari kiamat tiba. Itulah tadi beberapa poin penting yang sempat saya jelaskan terkait kematian dan kehidupan di alam barzakh. Dan semoga video ini pula bermanfaat bagi kalian yang telah menontonnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.